Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan diri tentang apa yang telah saya pelajari dari modul 1.1. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama adalah tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang atau menyangkut pendidikan. Jadi ada dua hasil refleksi saya. Yang pertama adalah pendidikan adalah tempat bersemayamnya segala benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah tentang perubahan. Saya akan bahas satu persatu tentang pendidikan adalah tempat bersemayamnya segala benih-benih kebudayaan. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk mencapai suatu kebudayaan dan peradaban suatu bangsa, pendidikan adalah pondasinya. Kemudian, bagaimana dengan perubahan yang dimaksud? Perubahan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan itu sendiri tidaklah statis, tidaklah tetap, tapi pendidikan itu selalu berubah. Berubah mengikuti apa? Mengikuti zamannya. Kemudian mengikuti kodrat alam. Nah, perubahan-perubahan inilah yang terus bergerak sehingga kita saat ini harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dimaksud. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang bagaimana proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk proses pembelajarannya itu sendiri harus menempatkan siswa sebagai orang yang sangat dilayani. Karena proses pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan tersebut. Kemudian proses pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan dapat diwariskan. Pertanyaan ketiga yang dapat dilakukan agar proses pembelajaran dapat terwujud. Yang saya lakukan dengan menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian lebih jauh lagi mengetahui dan memahami bahwa tiap individu itu memiliki potensinya yang berbeda-beda. Pada saat mereka lahir, mereka akan membawa potensinya masing-masing. Nah, dari perbedaan inilah seorang guru harus mengetahui bahwa mereka memiliki potensi satu dengan yang lain yang berbeda. Sehingga treatment yang harus dilakukan juga harus berbeda-beda. Kita tidak dapat memberikan treatment yang sama untuk semua anak, tetapi kita harus memberikan treatment yang berbeda di tiap-tiap anak. Yang ketiga, yang sudah saya terapkan adalah memandang peserta didik dengan potensi yang berbeda-beda tersebut, sehingga proses pembelajaran selalu tidak monoton, tetapi kita harus dengan berbagai multi metode. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon pembimbing atau teman-teman ya, pendamping dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan jawaban-jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.